Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Iya, kalau saya amin. Amin. Iya kan? Iya. Kehangatan dua mantan rival di dua periode Pilpres, Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto semakin ketara. Terakhir tak hanya sekali, Jokowi melontarkan sinyal merestui Prabowo bertarung di Pilpres 2024. Apa maknanya? Bisakah diartikan kepada Prabowo lah satu-satunya restu Jokowi berlabuh? Lengkapnya dalam ulasan Istana bersama saya, Rizka Clarissa. Kode Jokowi dukung Prabowo di Pilpres 2024 yang disambut hormat Ketua Umum Partai Gerindra terekam saat keduanya menghadiri ulang tahun Partai Perindo. Jokowi bilang Pilpres 2024 jadi jatahnya Prabowo. Di pemilu presiden juga menang. Mohon maaf Pak Prabowo. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Dalam sepekan, 2 kali sinyal kuat dan interaksi hangat tergambar antara kedua mantan rival Pilpres itu. Rabu pekan lalu, Jokowi juga menyebut sejak awal telah merestui Prabowo maju sebagai kandidat presiden. Tak ada kawan dan lawan abadi dalam politik. Bukan cuma dua mantan rival yang makin mesra. Relawan Jokowi yang paling depan kritisi Prabowo di Pilpres, sowan ke kediaman Prabowo di Kertanegara, Jakarta, Kamis siang. Prabowo mengamini ucapan Jokowi soal kans menang di Pilpres dan menyebut menerima banyak masukan dari relawan Jokowi. Sementara relawan Projo memuji Prabowo sebagai sosok patriot. Saya menerima masukan-masukan dari kawan-kawan Projo. Apapun nanti saya bersama kawan-kawan, bersama Pak Jokowi, kita akan mencari yang terbaik untuk bangsa Indonesia dan rakyat Indonesia. Itu yang bisa saya jawab. Ya, yang terbaik untuk bangsa dan rakyat. Bapak gimana? Ya, kalau saya amin. Amin. Iya kan? Iya. Tanggal 10 November ini hari pahlawan. Jadi memang Pak Prabowo ini kan patriot. Dan kita ingin belajar dari Pak Prabowo tentang patriotisme. Terus terang sebagai generasi yang lebih muda. Dan pesan penting dari pertemuan ini adalah Prabowo sampaikan dan ajarkan kepada kami tentang persatuan nasional. Bukan hanya baru-baru ini saudara, saya mencatat 12 Agustus lalu Presiden Jokowi secara terbuka pernah menyampaikan tak menampik merestui Prabowo. Bertepatan dengan hari yang sama saat Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyatakan kesiapannya maju sebagai kandidat di Pilpres 2024. Saya ya pasti masa saya bilang jangan, enggak gitu, pastinya ya silakan. Ya, demokrasi kita kan memang harus disampaikan seperti itu, nggak mungkin presiden ada misalnya menteri yang ke saya untuk menyampaikan itu kemudian saya bilang tidak. Partai Gerindra berterima kasih kepada Jokowi bahkan menganggap sejumlah pernyataan Jokowi bukan lagi sekadar sinyal namun dukungan. Sementara PDI Perjuangan yang belakangan juga tampak lekat dengan Gerindra tak serta-merta mengartikan pernyataan Jokowi sebagai dukungan bagi Prabowo. Saya kira saya tidak melihat pernyataan Pak Jokowi itu sebagai satu bentuk dukungan, tapi satu tanggung jawab beliau untuk menciptakan suasana psikologi politik bangsa yang lebih kondusif agar Pilpres itu dilaksanakan dengan penuh kegembiraan. Pak Jokowi kan selalu mengatakan politik dengan kegembiraan. Pengamat
politik, Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya memandang arah dukungan berlabuhnya dukungan Jokowi masih dinamis. Yang jadi catatan, peluang Jokowi jadi kingmaker tak semata bertumpu pada manuver dukungan bagi kandidat, namun kemampuan menjaga kepuasan publik hingga akhir jabatan. Kalau kita lihat kan dinamis sekali ya, bukan tidak mungkin ke depan kita akan melihat statement mengejutkan dari Jokowi lagi. Pilihannya adalah apakah Jokowi bermain banyak kaki, atau kemudian jangan-jangan, ini spekulasi saya, ini cara cerdas dari seorang Jokowi untuk tetap menempatkan dirinya ada di panggung politik nasional. Tetapi catatan kritisnya adalah menurut saya peluang beliau bisa menjadi kingmaker lebih ditentukan bukan oleh manuver-manuvernya atau statement-statementnya, tapi lebih bagaimana beliau bisa menjaga approval rating atau kepuasan publik terhadap beliau. Perjalanan menuju Pilpres 2 tahun kurang tersisa. Wajar geliat para calon kandidat mulai terasa. Belajar dari tiap kontestasi, yang penting para negarawan punya tugas berat menjaga keutuhan bangsa di tengah sengitnya persaingan merebut kursi kepala negara. Friska Clarissa, Wandi Jansen, Kompas TV, Jakarta.